Halo kaum rebahan, gimana kabarnya? Film kali ini datang dari Malaysia yang bertemakan horor dengan judul Pulau. Menceritakan tentang pulau yang dikutuk selama ratusan tahun oleh kekuatan jahat. Dan barang siapa yang nekat masuk ke dalam pulau itu maka dipastikan dia akan tewas. Warning bagi kalian yang mempunyai ketakutan berlebih, tidak disarankan untuk menonton film horornya. Jadi jangan salahkan saya kalau kalian jantungan. Dan langsung saja kita ke alur filmnya. Ini dia Pulau. Siapa pergi, dia mati. Film dimulai dengan perjalanan 7 orang anak muda yang hendak berlibur ke sebuah pulau. Ada Cat, Kai, Daus, Yus, Lily, Mark, dan juga Ben. Dengan menyewa sebuah perahu yang dinahkodai oleh seorang bapak tua yang rada mencurigakan, kita sebut saja si Atuk, mereka pun berangkat ke sebuah pulau untuk menikmati liburan. Dan begitu sampai di penginapan, ternyata rombongan adik tiri Kitty yang selalu membuatnya kesal juga berlibur ke tempat yang sama. Dimana sedikit bersih tegang pun akhirnya mulai terpicu. Bahkan di lain sisi kedekatan Ben dengan Cat pun juga membuat Kai agak sedikit cemburu. Karena memang Kai sejak dahulu sangat menyukai Cat. Baru saja tiba di penginapan, Cat yang sedang beberes tiba-tiba mendengar sebuah suara jeritan yang amat mengejutkan, di mana suara itu terdengar sangat lantang seperti Jangan, berhenti, lepaskan aku. Dan juga ada suara seperti Molly, kita tidak akan pernah berpisah. Ya, entah suara siapa yang tiba-tiba terdengar oleh Cat. Namun ternyata Cat sendiri diketahui mempunyai indera keenam sejak lahir yang memungkinkannya bisa melihat makhluk-makhluk astral dan juga bisa mendengar suara-suara aneh seperti tadi. Tapi kelebihan Cat tersebut hanya Lily lah yang mengetahuinya. You know what? Never mind. I'm okay. Begitu malam tiba, kejadian yang aneh pun kembali terjadi di hadapan Cat. Saat semua orang sedang menikmati malam yang cerah, ia malah melihat ada sosok ibu-ibu berhijab yang sedang memandangi Ben. Entah siapa sosok ibu-ibu itu, tapi sepertinya ia adalah orang tua Ben. Dan begitu pagi hari tiba, akhirnya perjalanan mereka untuk melihat pemandangan pulau-pulau indah nan mempesona pun dimulai. Dari sekian banyak pulau, mereka melihat ada satu pulau yang sangat menarik perhatian, di mana pulau ini memiliki tebing bebatuan seperti bentuk tengkorak. Karena saking penasarannya, mereka pun meminta si Atuk untuk menepi ke pulau tersebut. Namun dari sekian banyak pulau, ternyata Atuk sangat melarang mereka untuk datang ke pulau itu apapun alasannya. Karena pulau itu adalah pulau terlarang. Itu pulau larangan tu. Nanti kita boleh stop by kejap tak? Sorry? Betul lah. Tidak sampai lah. Karena tidak mendapatkan izin singgah di pulau terlarang, mereka pun mencoba menikmati diving di dekat pulau tersebut untuk melihat keindahan biota laut dan terumbu karang yang ada di sekitar. Namun saat semua orang sudah naik ke permukaan, tiba-tiba saja Cat menghilang dan tidak kunjung naik ke atas perahu. Kai dan si Atuk yang sangat khawatir pun langsung bergegas mencari Cat di sekitar mereka. Dan ternyata Cat saat itu sedang mendapatkan penglihatan yang sangat mencekam di sekitar pulau terlarang, hingga membuatnya tak sadarkan diri. Sesampainya di penginapan, si Atuk pun menceritakan alasan kenapa mereka dilarang singgah di pulau tersebut. Ternyata pulau itu memiliki legenda kutukan yang sudah bertahan selama 200 tahun. Dimana dahulu kala penduduk pulau itu dibantai habis oleh seorang wanita yang berubah menjadi seorang penyihir. Bahkan sampai mayat dari para penduduk yang dibantai tak bisa ditemukan satupun. Belum pasti apa sebenarnya alasan seluruh penduduk pulau sampai dibantai oleh si wanita penyihir. Namun yang pasti kutukan itu masih tetap bertahan setelah 200 tahun lamanya. Sempahan itu masih lagi wujud. Jadikan kisah legenda itu sebagai dan sampai ke hari ini.
Setelah mendengar cerita si Atuk bukannya takut, para anak-anak muda beleguk ini pun malah meremehkan legenda tersebut dengan mengatakan semua itu hanyalah tahayul dan omong kosong. Kai yang memperingati rombongan adik Tirius pun malah ditantang oleh mereka untuk membuktikan legenda pulau tersebut dengan sebuah taruhan, di mana barang siapa yang kalah dalam taruhan itu, maka mereka harus mau menginap 1 malam di pulau terkutuk untuk membuktikannya. Namun pada akhirnya kelompok Cat lah yang harus mengambil resiko dan kalah dalam taruhan tersebut. Keesokan paginya, tanpa menghiraukan ucapan si Atuk, mereka pun pergi ke pulau terlarang karena kalah taruhan oleh tim adik Tirius. 2 pemuda beleguk yang songong ini pun dengan happy mengantarkan mereka sampai ke pulau tersebut untuk membuktikan legenda horor itu. Dan begitu mereka sampai di sana, karena tidak ingin terlalu parno, mereka pun mencoba menikmati pulau tersebut layaknya pulau pribadi. Setelah menikmati renang di pinggir pulau, mereka pun kembali membahas tentang legenda di pulau tersebut yang mungkin bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Namun ketika mereka sedang berdiskusi, Lily yang sedang ngevlog tiba-tiba melihat seekor burung rangkok dan langsung mengejarnya masuk ke dalam hutan. Tentu di setiap film horor pasti ada saja satu orang yang sangat bandel dan membuat semua orang jadi celaka. Setelah ulah Lily masuk ke dalam hutan, mereka pun menemukan penampakan sebuah desa di dalam hutan tersebut yang tampak amat mencekam. Namun lagi-lagi tanpa menghiraukan legenda tersebut, Daus yang sangat mendablek pun langsung membuka ikatan tali yang ada di desa tersebut yang tampak seperti pagar goib. Ditambah lagi mereka malah mencoret-coret patung yang ada di sana, seperti tidak menghiraukan legenda dari pulau terkutuk itu. Hey, janganlah conting-conting macam ni. Okay, respect lah tempat ni sikit. Okay, fine. Karena hari sudah mulai gelap, mereka pun memutuskan untuk bermalam di salah satu rumah yang ada di desa tersebut, sambil beberes seisi rumah agar mereka bisa nyaman bobok di sana. Tiba-tiba Kai yang cemburu kepada Ben karena selalu dekat-dekat dengan Cat pun menghampirinya dan memberinya peringatan agar tidak mendekati Cat. Namun karena Ben memang tidak ada niatan sama sekali untuk mendekatinya, ia pun menghiraukan peringatan Kai. Yang terakhir pula. Kat tu aku punya lah. Weh korang. Sampai malam harinya, saat mereka semua sudah tertidur pulas, tiba-tiba terdengar tangisan seorang wanita dari arah tumpukan batu yang seperti batu nisan. Suara tangisan yang amat membuat bulu kuduk merinding itu pun terdengar oleh Cat yang saat itu belum tertidur pulas. Namun ketika ia mencoba terbangun, Cat malah dikagetkan dengan semua teman-temannya yang terduduk rapi berjejer di tempat tidurnya, seolah-olah sedang kerasukan. Penasaran dengan suara tangisan itu, Cat lantas memutuskan untuk mencarinya seorang diri. Hingga saat Cat terus berjalan di dalam kegelapan seorang diri, ia pun kembali mendapatkan penglihatan yang ada di pulau itu. Ternyata suara tangisan yang sejak tadi terdengar oleh Cat adalah suara dari seorang wanita yang sedang menangisi suaminya yang saat itu tewas di depan matanya. Belum jelas apa yang sebenarnya terjadi, tapi sepertinya suaminya itu dibunuh oleh seluruh penduduk desa yang ada di sana. Dan ternyata dari sinilah awal mula kenapa pulau itu bisa terkutuk. Ternyata setelah suaminya dibantai oleh seluruh penduduk desa, wanita itu pun melakukan ritual perjanjian dengan Saiton demi membalaskan dendamnya dan menjadi seorang penyihir. Itu niat aku. Biarkan aku buat selamanya. Itu sumpah. Akan ku tinggal di sini selamanya.
Keesokan paginya, karena sudah melalui 1 malam di pulau tersebut, Cat dan kawan-kawannya pun beranjak pergi ke pantai untuk menunggu jemputan dari adik Tirius. Sambil menunggu jemputan, alangkah terkejutnya Lily saat mendapati di dalam handphonenya ada foto mereka saat sedang tertidur di dalam rumah tadi. Cat pun meminta Ben dan Lily untuk menyembunyikan foto tersebut kepada yang lain agar mereka tidak panik. Namun jam demi jam berlalu, ternyata sampai hari mulai petang, rupa-rupanya tidak ada orang yang menjemput mereka ke pulau karena sepertinya adik Yus dan yang lainnya sengaja mengerjai mereka untuk tinggal 1 malam lagi di pulau tersebut. Rasa kita jangan balik tempat tu. Aku dah agak dah. Mesti dia orang prank kita. Dan benar saja, ternyata memang adik Tirius dan kawan-kawannya sengaja mengerjai rombongan Cat untuk tinggal di dalam pulau itu 1 malam lagi. Namun ketika si Atuk mengetahui apa yang sudah mereka lakukan, si Atuk pun buru-buru menelpon rombongan Cat di dalam pulau untuk memberi peringatan. Namun sayang, si Atuk sudah terlambat. Telefon dia orang. Bang, kenapa ni sebenarnya? Aku dah bagi warning dah dekat kau orang. Kau orang jangan masuk situ. Satu kampung terbiar kat dalam hutan tu. Kembali ke dalam pulau dengan Cat dan kawan-kawan yang sudah tertidur pulas. Namun di saat mereka sedang tertidur pulas, lagi-lagi mereka pun mengabaikan pantangan yang ada di dalam pulau itu. Bahkan kali ini Daus dan Yus malah dengan beraninya hendak ngecas di dalam hutan tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi kepada mereka. Sementara Daus dan Yus sedang ngecas, Cat yang tiba-tiba terbangun malah mendapati dirinya sedang berada di dalam peristiwa yang sangat mencekam 200 tahun yang lalu, yaitu saat seluruh penduduk desa dibantai oleh si wanita penyihir, di mana saat itu seluruh warga desa dan juga dukun yang ada di sana sengaja memancing si wanita penyihir untuk mereka binasakan. Namun ternyata kekuatan si wanita penyihir itu di luar perkiraan si dukun dan malah mereka yang harus dibantai. Jangan fikir lagi. Aku akan menjaga semua. Sementara setelah selesai ngecas, Daus yang tidak sadar kalau ada yang sedang mengintainya pun dengan sembrononya buang air kecil sembarangan tepat di batu nisan suami si wanita penyihir. Dan akhirnya Daus pun menerima akibatnya. Kencing rata-rata macam tu je. Setelah Daus ditarik entah kemana, Yus buru-buru kembali untuk memberitahukan kejadian itu kepada Cat dan kawan-kawan. Mereka yang panik pun bergegas mencari Daus di dalam hutan hingga berjam-jam. Namun karena Daus tidak kunjung ditemukan, Cat pun meminta Kai untuk tenang sejenak dan melanjutkan pencarian Daus esok pagi. Kau nak belah, kau nak belah. Bagi aku cari orang-orang. Baik kita balik rumah tu. Tak Daus pun kat sana. Sementara itu Daus yang diculik oleh si penyihir ternyata dibawa ke sebuah gua yang jauh di dalam hutan. Daus yang sangat panik pun hanya bisa meraba senternya untuk menerangi seisi gua tersebut. Dan tiba-tiba keesokan paginya, Cat dan kawan-kawan langsung bergegas menyisir pulau untuk menemukan Daus. Namun karena Mark sangat penakut, ia pun memutuskan untuk tetap tinggal di dalam rumah menunggu kalau Daus kembali ke sana. Namun setelah mencari Daus ke sana kemari sampai siang hari, nyatanya mereka tidak bisa menemukannya dan hanya berputar-putar di daerah itu saja. Korang nak biar Daus hilang macam tu je ke? Sementara itu Mark yang tinggal seorang diri di dalam rumah, tiba-tiba ia melihat ada Kitty, adik Tirius yang sudah berada di sana. Tanpa berpikir jernih, apakah itu memang Kitty yang asli atau bukan? Mark yang sudah tidak tahan karena si Johnny-nya yang sudah meronta-ronta pun mengiyakan ajakan Kitty untuk ngecas. Namun seketika
Sekembalinya Cat dan kawan-kawan ke rumah, mereka pun dibuat terkejut karena mendapati darah yang berceceran di lantai dengan Mark yang tidak ada di sana. Menyadari kalau legenda di pulau tersebut bukan omong kosong belaka, Ben pun menyarankan mereka untuk segera pergi ke tepi pantai kalau-kalau rombongan si Atuk menjemput. Dan begitu sampai di pantai, Cat lantas memberitahukan rahasia kalau dirinya punya indera keenam dan sudah melihat apa yang sebenarnya terjadi di dalam desa tersebut. Dan seketika itu juga pesan dari si Atuk yang waktu lalu dikirim pun akhirnya sampai dan bisa mereka dengarkan. Si Atuk berpesan kepada mereka agar Cat dan kawan-kawan tidak masuk ke sebuah desa yang terdapat di dalam hutan. Mereka juga tidak diperbolehkan merusak patung-patung dan tali-tali yang ada di sana, karena semua itu adalah jimat untuk mengekang si penyihir agar tidak keluar dari pulau. Namun sayang, mereka sudah merusaknya. Jadikan patung-patung itu sebagai serang dengan satu makhluk. Ilmu hitam ikan berdinding di keliling kampung. Dan tidak berselang lama setelah pesan itu terdengar, rombongan adik Tirius dan si Atuk pun akhirnya tiba di pulau untuk menjemput mereka. Namun naas, kutukan pulau itu ternyata merenggut nyawa mereka. Setelah mengetahui kalau kutukan di pulau itu nyata, Cat dan yang lainnya memutuskan untuk kembali ke desa demi memperbaiki jimat-jimat yang sudah mereka rusak. Cat juga menggali kuburan dari suami si penyihir sesuai dengan penglihatannya untuk mengetahui cerita yang sebenarnya. Dan ternyata alasan suami dari si penyihir dibantai oleh seluruh penduduk desa adalah karena tidak direstuinya pernikahan mereka. Semua itu dikarenakan suaminya adalah orang Cina yang dimana sang dukun di desa tersebut mengatakan kalau suaminya itu akan menimbulkan bencana di pulau itu. Membuat dosa sebegini, Hasan wajib tidak boleh bersama. Setelah mengetahui kebenaran pulau tersebut, Cat dan yang lainnya pun memutuskan untuk mencari gua tempat si penyihir bertapa untuk menghilangkan kutukan di pulau itu. Sambil menyusuri hutan, Ben juga membawa salah satu tombak yang ada di desa tadi karena merasa kalau tombak itu akan berguna nantinya. Dan tanpa disadari ternyata di sepanjang jalan si wanita penyihir itu rupa-rupanya sudah mengintai mereka. I think ada something ikut belakang kita. Dan ketika sudah hampir sampai di gua, ternyata Cat dan kawan-kawan harus melewati sebuah air terjun yang airnya lumayan dalam untuk diseberangi. Dengan hati-hati satu persatu dari mereka mulai menyeberangi dengan Ben yang menjadi penghubungnya. Namun ketika Lily yang terakhir baru saja masuk ke dalam air, tiba-tiba penyihir itu pun sudah berada di hadapannya dan langsung menyerang Ben yang memegang tombak dan berhasil membawa Lily. Setelah hanya tinggal berempat, Cat dan kawan-kawan memutuskan untuk berhenti sejenak bermalam di dalam hutan. Di sini Ben menceritakan siapakah gerangan wanita yang Cat lihat di sampingnya waktu lalu. Yang ternyata wanita itu adalah ibu dari Ben. Rupa-rupanya alasan ibu Ben waktu itu hadir karena ia yang kembali merokok setelah sekian lama. Karena semasa hidup, ibu Ben sangat tidak suka jika ia merokok dan selalu memintanya untuk berhenti. Namun baru saja bercerita, tiba-tiba terdengar suara yang memanggil namanya di dalam hutan. Dan setelah dicari-cari ternyata suara yang memanggil-manggil namanya itu berasal dari wujud ibunya yang memintanya untuk mendekat. Beruntung saat itu Cat mengetahui kalau sosok itu bukan ibu Ben. Dan tiba-tiba, Ben anak mama. Jangan. Itu bukan Mama You. ya, ternyata setelah gagal membawa Ben, si penyihir itu pun membawa Yus sebagai korban selanjutnya.
Setelah pagi hari, perjalanan panjang mereka pun akhirnya sampai di gua yang mereka tuju. Namun saat Kai melihat Ben yang selalu dekat dengan Cat, bukannya mengkhawatirkan si wanita penyihir, ia malah sempat-sempatnya cemburu dan berseteru dengan Ben. Namun setelah mengeluarkan semua unek-uneknya, Kai nyatanya meminta Ben untuk melindungi Cat bagaimanapun caranya, kalau si penyihir wanita itu menyerang mereka. Selamatkan Cat. Dengan tergesa-gesa, Cat, Ben, dan Kai pun berlari secepat mungkin untuk segera mencapai gua agar bisa menyelamatkan Yus yang saat itu masih bernafas. Namun ternyata langkah mereka agak sedikit terlambat karena begitu sampai di sana Yus sudah tewas di tangan si penyihir. Sementara Ben dan Kai berusaha menyerang si penyihir dengan tombak yang mereka bawa, Cat pun juga berusaha mencari kelemahan si penyihir, yakni sebuah boneka pemberian dari almarhum suaminya. Entah kenapa boneka itu sampai bisa menjadi kelemahannya. Namun yang jelas, Kai dan Ben yang berusaha menahan si penyihir pun meminta Cat untuk segera lari dan membawa boneka itu. Setelah berlari menjauh dari gua, Cat pun sampai di sebuah gubuk bekas rumah si penyihir Molly dan suaminya. Di sini Cat mendapatkan penglihatan kembali tentang asal-usul boneka itu. Ternyata boneka itu adalah hadiah dari suaminya untuk si calon jabang bayi yang sedang ada di dalam kandungannya. Namun pada hari itu para penduduk desa yang hendak membantai suaminya, nyatanya mereka juga mencoba menggugurkan si jabang bayi keturunan mereka. Dan sejak malam itulah Molly, si penyihir wanita, melakukan sumpahnya untuk terus bergentayangan mengutuk pulau itu demi membalaskan dendamnya. Setelah mengetahui semua itu, Cat pun mencoba meminta Molly untuk berhenti mengutuk pulau tersebut dan membuang semua dendamnya. Karena dendam Molly nyatanya membuat orang yang tidak bersalah sekalipun juga ikut terkena kutukannya. Cat lantas mencoba meyakinkan Molly kalau ia mau menghilangkan dendamnya, maka arwah suami dan anaknya pasti akan tenang di alam sana. Biar anak kau dan roh kau bebas. Dan setelah mendengar bujukan dari Cat tersebut, akhirnya si penyihir Molly bersedia menghilangkan kutukan yang ada di pulau itu dan langsung menceburkan Cat ke dalam sungai. Aku buat untuk anak aku. Dendam yang dipendam akan buat selamanya. Rindu yang tak akan. Setelah kutukan itu hilang, ternyata Cat yang diceburkan Molly tadi adalah untuk mengembalikan semuanya, termasuk teman-temannya seperti sedia kala alias Deja Vu, dimana Cat ternyata hanya seperti mengalami mimpi ketika ia menghilang saat sedang diving di awal film tadi. Awak okey kan? Saya rasa kita semua balik. Tamat. Itu dia alur film Pulau. Gimana? Serem nggak? Kalau nggak serem ya saya mohon maaf. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menceritakan film kali ini. Dan bagi kalian yang mungkin punya rekomen film-film serem lainnya, silahkan komen aja di kolom komentar. Mungkin di lain kesempatan bakal saya buat alurnya. Jadi terima kasih sudah mampir, jangan lupa subrek dan juga like-nya. Arigato gozaimasu, tak campur film undur diri. Dan ciao.